Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi saya akan mereaksi beberapa video-video kurofat ya dari orang-orang Ba'alawi. Ya tidak ada maksud lain selain untuk edukasi ya. Ini karena penting sekali masalah kurofat ini berkaitan dengan tauhid. Orang kalau kebanyakan terima doktrin kurofat itu lama-lama tauhidnya bisa rusak. Biasanya doktrinnya itu selalu dikaitkan dengan karomah. Pokoknya apa aja ya, apa saja yang mereka ceritakan sesuatu yang di luar nalar, di luar akal ya, agar terlihat itu benar-benar terjadi. Mereka akan katakan bahwa ini karomah, padahal karomah ya nggak seperti itu juga ya, nggak seperti cerita-cerita mereka. Nanti kita akan lihat juga penjelasan seperti apa sih karomah yang sesungguhnya. Sebelumnya kita simak dulu video-video kurofat berikut ini. Oke, ini dia video yang pertama. Ini katanya ada seorang Ba'alawi itu tangannya bisa bercahaya gitu. Jadi kalau malam-malam baca kitab nggak perlu pakai senter, tapi pakai tangan aja tuh. Tangannya jadi penerang. Kita lihat videonya ya. Luar binasa karomah Habib ini, jarinya bisa menyala seperti senter. Baca kitab zaman dulu nggak ada lampu. Dari mana pencahayaannya? Dari jarinya. Baca kitab zaman dulu nggak ada lampu, jadi pencahayaannya dari jarinya gitu. Jadi jarinya kayak senter. Masya Allah, kayak senter. Ketuk pintunya oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad, disuruh naik. Begitu Habib Muhammad naik, jarinya mati. Siapa kamu? Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Astagfirullahaladzim. Ya orang-orang awam percaya aja karena mereka bilangnya itu karomah. Astagfirullahaladzim. Kalau kita lihat komentar-komentarnya, ya alhamdulillah lah ya. Banyak yang nggak percaya juga sih kalau kita lihat komentarnya di sini. Artinya sudah banyak yang sadar bahwa selama ini apa yang mereka ceritakan itu adalah kurofat. Zaman Rasulullah dahulu, penerangnya ketika malam hari ya api, yang bisa kita sebut sekarang seperti obor atau pelita gitu ya. Nggak ada ceritanya Rasulullah dan para sahabat karena saking mulianya tangannya hidup. Jadi nggak butuh obor, nggak butuh pelita. Ya cuman cerita-cerita kaum Ba'alawi aja yang seperti itu, seolah-olah kayak lebih hebat daripada Rasulullah dan para sahabat. Kita bukan gak percaya adanya karomah ya. Sebagai muslim ya kita percaya bahwa karomah itu ada, tetapi apa yang diceritakan oleh mereka itu bukan karomah, itu hanya dongeng saja. Dongeng-dongeng kesaktian yang mereka bungkus bahwa ini karomah agar seolah-olah dongeng mereka itu terlihat benar, terlihat nyata. Tujuannya ya apalagi kalau bukan untuk membanggakan, membesar-besarkan keturunan mereka, leluhur mereka, yang pada akhirnya pribumi-pribumi kita tunduk pada mereka. Ya sebenarnya sama aja, itu doktrin perbudakan teman-teman. Jadi masyarakat Indonesia itu diperbudak dengan doktrin-doktrin kurofat mereka. Sebagai umat Islam kita perlu memahami sebenarnya yang karomah itu seperti apa sih, yang benar-benar karomah itu seperti apa. Ini kita perlu paham agar tidak mudah ditipu oleh orang-orang yang selalu saja berkedok karomah. Nah, ini ada penjelasan dari Ustadz Mujiman tentang apa itu karomah, seperti apa itu karomah, dan apa sebenarnya karomah tertinggi yang dimiliki oleh seorang waliullah. Coba kita lihat nih videonya ya. Jadi karomah itu dia pertolongan Allah diberikan kepada hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Dan itu sifatnya tiba-tiba, tidak bisa diulang, tidak bisa dijadikan pertunjukan. Ini penting ya, dengarkan baik-baik. Karomah itu pertolongan dari Allah yang diberikan secara tiba-tiba, tidak bisa diulang dan tidak bisa dipertunjukkan, dipertontonkan. Nih aku punya karomah, oh mati lampu nih, oh nggak ada penerangan nih, ya sudah aku nyalain telunjukku nih. Nggak seperti itu karomah guys ya, dengarkan lagi nih. Jadi karomah itu dia pertolongan Allah diberikan kepada hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Dan itu sifatnya tiba-tiba, tidak bisa diulang, tidak bisa dijadikan pertunjukan. Kalau bisa diulang-ulang dan bisa dijadikan pertunjukan, itu namanya ilmu sulap. Atau kalau tidak ilmu sulap, bisa pula menggunakan
Nah, sihir. jadi ada dua kemungkinan kalau ada sesuatu kesaktian lah ya yang bisa diulang-ulang. Iya, bisa jadi itu trik sulap ya, atau bohong-bohongan, atau hanya dongeng saja, cerita-cerita dongeng saja, atau kemungkinan itu sihir. Karena kalau karomah itu nggak bisa diulang-ulang seperti itu, karena karomah itu sekehendak Allah. Kapan Allah kehendaki ya saat itulah datang karomahnya. Nggak bisa kita ngatur Allah. Hari ini saya sulit, berarti hari ini karomahnya harus datang. Oh, nggak bisa begitu teman-teman ya. Dan ini di dalam agama kita dilarang. Sehingga ketika ada orang mengaku wali lalu jualan karomah, maka yakinlah bahwa itu motifnya cuan. Motifnya duit, bukan wali yang sesungguhnya. Karena wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengaku bahwa dirinya adalah wali dan tidak akan memamerkan kesaktiannya. Nah, kan kalau waliullah itu tidak akan ngaku sebagai wali dan tidak akan memamerkan kesaktiannya, kewaliannya gitu, karomahnya gitu kan. Lagian karomah juga nggak bisa dipamerkan, teman-teman. Dan ingat, wali Allah yang sesungguhnya itu adalah orang yang istiqomah kepada Allah, beriman dan bertakwa. Dan karomah terbesar itu adalah istiqomah. A'dhamul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling besar itu adalah ketika kita dapat beribadah dengan istiqomah. Jadi karomah tingkat tinggi itu bukan bisa terbang, bukan bisa menghidupkan tangannya seperti senter, bukan itu teman-teman. Karomah tertinggi itu adalah keistiqomahan seseorang dalam beriman dan bertakwa, taat kepada Allah. Maka karomah yang diberikan oleh Allah kepada para walinya itu antara lain yang terbesar adalah istiqomah. Ketika ada laki-laki di zaman ini yang bisa ghaddul basar, bisa menundukkan pandangan, itu adalah wali Allah. Karena manusia biasa seperti kita itu nundukkan pandangan, Masya Allah, abot, berat. Maka ketika ada orang yang di zaman ini bisa menundukkan pandangan, bisa terbebas dari hal yang seperti itu, yakin dia adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah wali Allah yang sesungguhnya. Bukan yang pamer kesaktian, yang pamer kekebalan, bukan pula yang pamer jimat-jimat, bukan. Tapi mereka orang yang beriman dan bertakwa, yang istiqomah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Mujiman tadi. Intinya apa yang disampaikan oleh Ustadz Mujiman tadi, bahwa karomah itu adalah pertolongan Allah yang datang di saat-saat tertentu, tidak bisa dipamerkan, tidak bisa diulang-ulang. Dan karomah tingkat tinggi itu bukan yang bisa terbang, yang bisa jalan di atas air, bukan itu. Karomah tingkat tinggi itu ketika seseorang bisa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala secara konsisten dan istiqomah. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua agar tidak mudah tertipu oleh cerita-cerita khurafat yang mengatasnamakan karomah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.